Halo Sobat Visi, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan gak lupa bahagia meski hidup kadang penuh sama keruwetan. Tapi tenang, karena sekarang kalian lagi ada di tempat yang tepat. Selamat datang di Revisi Review Film with Himavisi. Tempat kita bedah film bukan cuma dari ceritanya aja, tapi juga dari lapisan makna, teori, juga tradisi. Hari ini aku bawain film yang gak cuma berani, tapi juga bikin banyak orang mikir dua kali soal cinta, tubuh, dan tradisi. Judul filmnya apa? Ya, betul, Gowo Kamasutra Jawa. Eits, jangan keburu mikir ini film yang sensual-sensual doang. Justru sebaliknya, di balik segala hal yang panas, film ini nyajiin tragedi, budaya, dan kuasa perempuan dalam dunia praktis Jawa. Kamu pernah nggak ngerasa kalau cinta tuh kadang bisa jadi kutukan? Nah, di film ini nih, kutukan itu beneran kejadian. Sebelum kita masuk ke intinya, aku ada sedikit disclaimer nih. Film Gowo Kamasutra Jawa tuh punya alur yang slow pace tapi dalam. Dan penuh dengan kejutan yang dibangun secara halus. Film ini menggunakan pendekatan narasi yang slow burning. Jadi banyak detail yang baru kerasa maknanya setelah ditonton sampai akhir. Kalau kamu tipe penonton yang pengen dapat semua rasa pahit, getir, dan plot twist secara utuh, aku saranin nih buat tonton filmnya dulu. Tapi kalau kamu udah siap dengerin kisah cinta, tradisi, dan dendam yang dibungkus mantra Jawa kuno, terus juga gak masalah sama sedikit bocoran, ya udah lanjut aja. Karena setelah ini, kita bakal bongkar semuanya. Dari cinta pertama yang berubah jadi kutukan, sampai warisan dendam yang diturunkan lewat tubuh dan ritual. Udah siap? Karena cerita ini sekali dimulai, gak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian. Sebelum kita masuk ke sinopsisnya, kalian udah tahu belum Gowo itu apa? Atau jangan-jangan baru pertama kali denger dan tahu dari film ini? Buat yang belum tahu, jadi tradisi Gowo itu kebiasaan lama yang berkembang di masyarakat Jawa, khususnya di daerah Banyumas. Di sana, calon suami yang sedang bersiap untuk menikah akan dapat pendidikan tentang kehidupan rumah tangga, termasuk soal hubungan seksual sebagai bagian dari persiapan sebelum membina keluarga. Pekerjaan Gowo ini diyakini merupakan hasil akulturasi dari Tiongkok dan sudah eksis dalam masyarakat Jawa sejak abad ke-15. Nah, tujuan dari para Gowo ini adalah menjadikan murid laki-laki mereka sebagai lelananging jagat atau bisa diartikan pria yang gak ada tandingannya. Nah, film ini dimulai dengan cara yang gak main-main. Film Gowo ini dibuka dengan adegan yang, langsung menggebrak. Bukan cuma karena nuansa sensualnya yang eksplisit, tapi juga karena atmosfer mencekam dan simbolis yang kental banget sejak menit pertama. Bahkan sebelum kita tahu siapa tokohnya, kita udah diajak masuk ke dalam dunia yang keruh, rahasia, dan penuh kekuasaan. Kita langsung disuguhin adegan pembunuhan berdarah, tapi bukan horror slasher ya. Ini lebih ke atmosfer sakral dan misterius, dan disitulah kita dikenalkan pada dunia Gowo. Dan Mas Kamanjaya, anak priayi Jawa dari keluarga terpandang, dikirim ke tempat Nyai Santi yang merupakan seorang Gowo untuk menjalani ritual pranikah. Salah satu tradisi kuno Jawa yang melibatkan pendidikan berumah tangga dan tentu saja hubungan seksual. Di tempat itu, Kamanjaya bertemu dengan Ratri, anak angkat Nyai Santi, dan langsung tuh falling in love at the first sight. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang tumbuh di tempat yang seharusnya steril dari perasaan. Mereka berdua dalam keadaan muda dan terperangkap rasa, akhirnya melanggar batas. Tapi Kamanjaya tetap kembali ke jalurnya, yaitu dijodohkan, menikah, dan menjadi bupati. Ratri dikhianati dan ditinggalkan tanpa sepatah surat pun. Hancur, jelas, tapi Ratri gak tinggal diam. Dia nuntut Nyai Santi untuk ngajarinnya jadi Gowo sejati. Dan sukses, Ratri pun jadi Gowo yang disegani, bahkan bangsawan pun antri. Nah, sampai suatu hari, yang datang bukan cuma orang asing, tapi anak dari Kamanjaya. Nah, di sanalah ritual jadi balas dendam.
Film Gowo ngangkat tema kompleks tentang cinta terlarang, balas dendam, sekaligus refleksi budaya yang berkaitan dengan tubuh, kelas sosial, dan ritual. Fokus utamanya adalah seksualitas sebagai bagian dari tradisi, bukan hal yang tabu atau pornografi. Dalam konteks Jawa kuno, seks lewat gowo adalah pendidikan dan spiritualitas. Tapi di dunia modern maknanya bergeser. Nah, film ini mengeksplorasi pergeseran makna itu. Kalau kita pakai kacamata Laura Eumarks, Gowo Kamasutra Jawa tuh nggak cuma soal cinta-cintaan berbalut budaya Jawa doang, tapi lebih ke pengalaman sinematik yang berkulit. Maksudnya bukan cuma mata yang diajak kerja, tapi juga rasa, sentuhan, bahkan kayak bisa kebayang baunya gitu. Jadi film ini tuh bukan sekedar dilihat, tapi juga dirasain. Nah, di Gowo Kamasutra Jawa ini hal-hal kayak kain batik, dupa, sampai cara tokohnya bergerak itu nggak cuma jadi latar budaya, tapi jadi jembatan memori tubuh. Artinya, film ini ngajak kita buat merasakan masa lalu yang hidup di tubuh para tokohnya. Bukan sekedar nonton sejarah versi visual. Nah, kalau kata Laura Eumarks dalam interkultural cinema, memori seringkali disimpan di tubuh, bukan di arsip formal. Nah, di film ini ilmu Gowo diwarisin lewat proses tubuh ke tubuh. Dari tubuh Nyai Santi langsung ke tubuh Ratri. Nah, ini tuh nyambung banget sama konsep recollection object Marx, di mana tubuh bisa nyimpan memori tersembunyi yang nggak kelihatan tapi berasa banget di level indera. Marx ngenalin konsep haptic visuality, yaitu gaya nonton yang nggak fokus ke gambar tajam atau detail, tapi lebih ke tekstur, gerak pelan, dan pendekatan visual yang bikin mata kita tuh kayak menyentuh. Di Gowo ini kerasa banget pas close up di adegan ritual kayak dupa atau sesajen, gerakan tubuh waktu ngelakuin ritual gitu kan. Dan permainan cahaya itu semuanya bikin suasananya tuh nggak vulgar tapi tetap kerasa sensual dan intim. Nah, ada momen waktu kamera nyorot tubuh Nyai Santi dan Kamanjaya yang lagi ngelakuin ritual Gowo. Di situ kita nggak dikasih gambaran vulgar, tapi justru sentuhan haptik, kamera bergerak perlahan, membelai bagian tubuh, membuat kita tuh ngerasa tekstur tanpa bener-bener nyentuh gitu. Gowo emang banyak motret tubuh perempuan, tapi bukan dengan cara yang mengobjektifikasi ala male gaze. Justru, menurut Laura Eumarks, lewat pendekatan haptik sinema, film ini ngebalik posisi itu bukan buat mengontrol, tapi buat merasakan. Nah, Ratri memang jadi pusat sensualitas, tapi dia tetap subjek, bukan objek. Dia punya kontrol atas tubuh dan pilihannya. Jadi ada semacam resistensi halus terhadap cara pandang yang biasanya ngebukuin perempuan dalam posisi pasif. Ratri juga gabung Gerwani. Gerwani itu organisasi perempuan progresif yang fokus pada pemberdayaan perempuan desa lewat pendidikan di era 1950-an. Nah, Gerwani itu dapat dukungan Soekarno dan PKI karena dianggap peduli sama isu perempuan, meski hal itu tidak menjadi prioritas utama partai. Tapi setelah peristiwa 30 September 1965, Gerwani jadi korban mitos politik yang dibangun rezim Orde Baru, yang dilemahkan organisasi dan mengkonsolidasikan kekuasaan Soeharto. Media dan monumen dipakai untuk nyebarin narasi negatif yang menurut teori mitos Roland Barthes adalah sistem tanda yang dibuat oleh kekuasaan untuk mengendalikan opini publik secara halus dan seolah alami. Narasi ini berhasil menghapus pengaruh Soekarno dan PKI. Sementara masyarakat saat itu minim akses pada narasi tandingan. Nah, dalam film Gowo, memori politik ini tergambar lewat Ratri yang berjuang sekaligus jadi korban sistem patriarki dan politik yang besar. Film ini nunjukin gimana sih tubuh perempuan bukan hanya soal sensualitas, tapi juga sebagai medan perlawanan dan membentuk identitas politik. Marx juga bilang pengalaman nonton film interkultural kayak gini selalu ngelibatin terjemahan sensorik. Sensasi yang mungkin nyambung banget buat penonton Jawa, tapi terasa asing buat penonton luar Jawa atau generasi muda zaman sekarang. Dan itu bukan sebuah kekurangan sih, justru malah itu kekuatannya. Kita dipaksa buat ngerasain dulu sebelum ngerti. Itulah yang disebut Marx sebagai kerja keras indrawi. Kita harus buka diri terhadap pengalaman yang gak selalu familiar atau nyaman. Nonton Gowo jadi bukan cuma soal alur ceritanya aja, tapi juga soal nyelam ke pengalaman tubuh, tekstur, dan atmosfernya. Walau Gowo kuat secara visual dan sensorik, kita tetap perlu hati-hati.
Mars ngingetin soal fetisisasi budaya. Jangan sampai budaya Jawa dan sensualitasnya cuma jadi jualan visual yang eksotis, bukan ruang resistensi. Ada momen framing tubuh perempuan yang agak riskan dan bisa kebaca sebagai male gaze. Meski keseluruhan film masih terasa respect yang jelas, Gowok bukan cuma soal cerita, tapi soal pengalaman sensorik yang ngaktifin tubuh dan memori penonton lewat visual yang haptik. Film ini ngajak kita ngerasain bukan sekedar ngelihat. Jadi bukan cuma apa yang kita tonton, tapi juga apa yang tubuh kita rasain selama nonton film ini. Kalau bicara soal tokoh, film Gowok nawarin dinamika yang rumit, emosional, dan tajam. 3 tokoh utama kita, Kamajaya, Ratri, Nyai Santi, masing-masing bawa luka dan nilai yang sangat berlapis. Kamajaya itu representasi priayi muda yang terjebak antara hasrat personal dan kewajiban sosial. Sejak awal dia kelihatan kayak sosok yang ideal, sopan, cerdas, lembut gitu kan. Tapi waktu dia jatuh cinta sama si Ratri, dia justru nunjukin kelemahannya sebagai laki-laki kelas atas. Bukannya memperjuangkan cintanya, tapi dia memilih diem dan tunduk sama sistem perjodohan keluarga. Contohnya waktu dia ngasih buku harian ke Ratri, kita bisa lihat sisi manusiawinya. Tapi begitu dia udah jadi bupati, diem 1000 bahasa. Disinilah konflik internalnya tuh muncul, yaitu cinta sejati yang gak cukup kuat untuk ngelawan sistem. Sikap pelin-pelan Kamajaya nyerminin realita bahwa cinta seringkali kalah oleh struktur sosial. Sementara itu, Ratri itu karakter yang ngalamin transformasi paling besar. Dari anak angkat yang patuh, dia tumbuh jadi perempuan yang tangguh. Cintanya pada Kamajaya membuatnya jadi berani bermimpi mau keluar dari nasib dia sebagai anak angkat Gowok. Tapi setelah dikhianati, dia nggak nyerah. Justru luka itulah yang dorong dia jadi sosok yang lebih kuat, bahkan nguasain ilmu Gowok untuk menjungkir balikan sistem yang dulu nindas dia. Ratri nggak selamanya jadi korban. Dia berevolusi jadi penguasa, tapi kekuatan itu datang dengan harga yang mahal, yaitu kehilangan arah dan menjadi bagian dari lingkungan kekuasaan itu sendiri. Sedangkan Nyai Santi, karakter yang tampaknya keras dan tegas, itu justru adalah tokoh yang paling penuh beban. Dia tuh megang teguh tradisi Gowok, bukan karena keinginan, tapi karena dia percaya itu satu-satunya warisan yang bisa dia pegang di tengah dunia yang berubah. Waktu dia nyuruh Ratri buat lupain Kamajaya, dia bukan jahat. Tapi karena dia khawatir sama Ratri yang hanya hidup di dalam padepokan Gowokan dan gak tahu gimana sih dunia luar. Tapi di balik itu semua kita tahu kalau dia sendiri adalah korban dari sistem patriarki lama. Konflik utama dari film ini bukan hanya sebatas cinta atau dendam, tapi tentang pergulatan antara hasrat pribadi, harapan sosial, dan warisan budaya. Dan ironisnya, cinta yang seharusnya membebaskan justru jadi awal dari belenggu baru. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang gak kalah penting nih buat anak film, yaitu bahasan teknis. Walaupun ceritanya kental sama budaya dan emosi, film Gowok Kamu Sutra Jawa ini juga kuat banget dari segi visual dan audio. Pertama, dari sinematografi, film ini gak banyak gaya, tapi justru itu yang bikin enak dilihat. Cahaya yang dipakai mostly natural, kayak obor, lilin, sinar matahari pagi. Jadi suasananya tuh dapat banget gitu, kayak remang-remang, mistis, tapi juga hangat. Beberapa scene ritual di telaga itu lightingnya low, lembut, bikin kita berasa kayak lagi ngintip sesuatu yang keramat. Terus dari sisi desain produksi, rumahnya Nyai Santi tuh detail banget. Kayu lawas, kain batik, kendi tanah, semua properti kelihatan beneran hidup di dunia Jawa klasik. Sound desainnya juga juara, gambaran yang muncul gak selalu full musik, tapi kadang cuma 1-2 instrumen yang dipilih buat bangun suasana. Misalnya pas adegan mantra, ada bunyi gender yang nadanya pelan, repetitif, dan itu bikin kita tuh ikutan tegang gitu. Bahkan suara air netes, nafas pun dimainin buat nambah nuansa spiritual dan mistis. Terus yang aku suka nih, editingnya ternyata juga pakai CGI loh. Beberapa adegan kayak ritual pemanggilan roh Kamaratih Kamajaya di telaga, momen Ratri lompat ke sungai, sampai adegan di awal waktu Ibu Ratri dilempar golok, semuanya tuh diperkuat dengan sentuhan VFX yang terasa nyatu banget sama nuansa mistis filmnya. Secara keseluruhan, teknis film ini tuh gak neko-neko tapi meaningful. Gak ada efek aneh-aneh, tapi tiap detail tuh kayak
punya fungsi buat memperkuat atmosfer dan makna cerita. Udah saatnya kita masuk ke bagian yang fun-fun nih, apalagi kalau bukan bahas fun facts tentang film Gowok Kamasutra Jawa. Apa aja tuh fun facts-nya? Yang pertama, film ini pertama ditayangin tuh malah bukan di Indonesia loh. Film ini tayang perdana dan bersaing di International Film Festival Rotterdam atau disingkat IFFR, Belanda awal 2025 lalu. Yang nomor 2, 10 tahun vakum, Lola Amaria tampil di film ini sebagai Nyai Santi. Sebelumnya dia tuh ada di balik layar karena bukan sekedar aktris, tapi beliau ini sutradara juga produser. Nah, fun fact yang nomor 3, buat yang ngira kitab Centini di film Gowok itu cuma bumbu fiksi, nope. Kitab ini beneran ada dan dikenal dengan nama asli Serat Centini. Disusun di abad ke-19 atas perintah Pangeran Adipati Anom yang nantinya jadi Pakubuwono V. Karya ini jadi salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah budaya Jawa. Serat Centini ini bisa dibilang kayak ensiklopedianya budaya Jawa. Isinya lengkap banget. Gak cuma soal seks atau erotisme kayak yang orang pikir, tapi juga soal agama, filsafat, adat istiadat, seni ramalan, politik, bahkan strategi perang ditulis dalam bentuk tembang macapat, jumlahnya 12 jilid. Dan total halamannya konon sekitar 4.200 halaman folio. Kebayangkan sekomplit apa? Cerita utamanya ngikutin perjalanan tokoh Jayang Resmi, anak Sunan Giri, yang keliling Jawa buat cari ilmu dan makna hidup setelah wilayah keluarganya dihancurin sama Mataram. Nah, di perjalanannya, dia belajar dari banyak tokoh spiritual dan budaya, sampai akhirnya dikenal sebagai Syekh Amon Graga. Dia juga ketemu sama Tambang Raras yang jadi istrinya dan pembantunya, Nyi Centini, yang jadi inspirasi nama kitab ini. Dalam film Gowok, Serat Centini dipakai Ratri buat baca mantra ke Bagas. Tapi ini bukan mantra cinta biasa, tapi tembang spiritual penuh makna yang bunyinya Rasa tresno kang sejatine lan bisa kapisah kejaba aning pati. Artinya cinta sejati hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Mantra ini jadi simbol kuat bahwa cinta tuh gak cuma soal perasaan, tapi juga tentang kuasa untuk mengikat bahkan menghancurkan. Di film ini, kitab Centini gak cuma jadi elemen mistis aja, tapi berubah jadi alat perlawanan dan simbol balas dendam spiritual. Nah, Sobat Visi, itu tadi obrolan kita soal film Gowok Kamasutra Jawa. Film Gowok gak cuma hiburan, tapi sebagai media yang ngaktifin ingatan budaya melalui perasaan dan memori. Gak cuma lewat kata-kata dan cerita aja. Di tengah patriarki di zaman itu, film ini ngasih tahu kita kalau ternyata perempuanlah yang membimbing laki-laki melalui budaya Gowok itu. Dan sebelum aku pamit, saatnya revisi challenge. Aku punya satu pertanyaan nih buat kalian semua. Ini bukan cuma kuis, tapi bahan diskusi. Menurut kamu, apakah dendam yang lahir dari ketidakadilan sistem sosial, kayak yang dialami Ratri itu bisa dibenarkan? Kalau kamu jadi Ratri, apa kamu bakal ngelakuin hal yang sama? Atau kamu bakal memutus rantai itu dan move on? Tulis opini kamu di kolom komentar dan jangan lupa sertai username Instagram ya. Karena komentar yang paling menarik, tajam dan menggugah bakal dapat hadiah spesial dari tim revisi. Pengumumannya ada di Instastory @himavisi.unet. Jadi jangan lupa buat follow semua sosial media Himavisi ya. Aku Iqbal, pamit dari episode kali ini. Dan ingat ya, kadang yang kita warisi bukan cuma nama dan darah, tapi luka yang belum sempat disembuhkan. Sampai ketemu di episode revisi selanjutnya. Bye.